Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan saya Reza. Masih pada topik yang sama, yaitu bagaimana cara pengaplikasian ISPT PPH Badan versi 2010. Pada video kali ini, saya akan membahas bagaimana cara mengisi daftar penyusutan dan amortisasi fiskal secara manual dan secara import. Kalau begitu, langsung saja kita menuju pembahasannya. Oke, untuk langkah yang pertama, kalian bisa buka terlebih dahulu ISPT kalian. Setelah itu, kalian bisa buka program atau buka SPT yang ada. Sesuaikan dengan data keuangan kalian. Kalau contoh kasus saya, yaitu pada tahun 2018. Oke, setelah kalian sudah buka, kita pilih menu SPT PPH, lalu pilih lampiran khusus, klik daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. Untuk tampilannya seperti ini. Untuk membuatnya, kalian bisa klik baru. Di sini kalian harus menginput terlebih dahulu beberapa data yang harus kalian isi. Di sini ada jenis harta, kelompok harta, jenis usaha, nama harta, bulan dan tahun perolehan, metode penyusutan komersial, metode penyusutan fiskal, harga perolehan, nilai buku, penyusutan fiskal tahun ini, dan catatan tentang harta. Oke, sekarang kita isi terlebih dahulu. Saya memiliki data. Nah, kita ambil contoh building 1, lalu kita pindahkan ke ISPT. Oke, kita lihat dulu hasil bangunan, bulan perolehan 3, tahun perolehan 2014. Jadi di jenis harta ini, dari contoh kasus yang pertama, building itu jenis hartanya kelompok bangunan, untuk kelompok hartanya permanen. Nah, untuk jenis usahanya semua jenis usaha. Nah, kalian bisa input apabila tidak masuk ke dalam kategori jenis usaha. Nah, kalian bisa lihat di PMK 96/2009. Oke, seperti ini kita pilih ke semua jenis usaha. Untuk nama hartanya kita pilih gedung. Oke, tadi bulan dan tahunnya itu bulan 3 berarti Maret 2014. Oke, nah, untuk metode penyusutan kalian bisa lihat di contoh soalnya. Dan di sini dicatatkan metode penyusutan itu garis lurus, komersial maupun fiskal. Oke. Nanti kita pilih garis lurus untuk keduanya. Untuk harga perolehan, kita bisa copy paste harga perolehan di data yang sudah ada. Kita paste. Nah, untuk nilai buku dan penyusutan fiskal tahun ini itu sudah otomatis dihitung oleh aplikasinya. Nah, untuk catatan tentang harta, kalian bisa isi sesuai nama harta atau deskripsi dari data keuangan penyusutan kalian. Di sini building 1, terus itu 01. Nah, ini kalau sudah selesai, kalian klik simpan. Ini daftar penyusutan fiskalnya sudah masuk ya. Jadi secara singkatnya, untuk menginput dan mengisi penyusutan dan amortisasi secara manual, sesimpel itu ya. Nah, tapi bagaimana kalau misalnya datanya itu ratusan atau ribuan? Tidak mungkin kita harus menginputnya satu persatu. Maka di sini dari aplikasinya itu disediakan data untuk mengimport. Nah,
Untuk mengimpor, kalian bisa pilih menu utility, lalu impor data. Nah, di sini ada dua, yaitu kredit pajak dalam negeri dan penyusutan amortisasi fiskal badan. Nanti kita pilih penyusutan dan amortisasi, lalu pilih tahunnya, lalu search CSV-nya dalam bentuk CSV, oke? Nah, pertama-tama kita menuju data yang sudah ada. Nah, pada data yang ada ini, sebelumnya tidak seperti ini, yaitu sebelumnya data mentah dari fixed asset yang didapat dari perusahaan. Nah, terkadang data yang kita dapat ini belum tentu semuanya dapat disusutkan, atau bahkan bisa double nama hartanya. Itu akan menyebabkan gagal impor. Maka kalian harus pisahkan terlebih dahulu mana harta yang dapat disusutkan, mana yang tidak dapat disusutkan. Setelah itu kalian bisa membuat format yang sesuai keinginan kalian. Oke, karena di sini saya sudah punya datanya yang sudah terisi semua, hingga dapat menyusutan tahun ini dan sisa nilai buku tahun ini. Nah, seperti itu. Dan ada yang perlu diperhatikan juga dalam pengisian jenis dan kelompok harta. Di sini kalian harus menyesuaikan dengan PMK 03. Maksudnya PMK 96. Nah, dalam PMK ini diatur jenis-jenis harta. Nah, jenis-jenis harta berwujud itu ada 4. Di sini ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, kalian harus sesuaikan mana yang masuk ke kategori kelompok 1, mana yang masuk ke kelompok 2. Apabila tidak ada, misalnya ada contoh kasusnya misalnya atap rangka baja. Atap rangka baja ini masuk jenis harta kelompok 2. Kenapa dia kelompok 2? Kalian harus mengklasifikasikan terlebih dahulu pada kelompok 1. Apabila tidak ada, di sini atap rangka baja ini masuknya mebel. Nah, dari kelompok 1, apakah mebel itu sesuai dalam kriteria hartanya? Ternyata di kelompok 1 ini semua jenis usaha terdapat mebel, namun peralatannya itu dari kayu. Kita pindah ke kelompok 2. Di kelompok 2 ini sesuai, mebel itu peralatan dari logam. Maka dari itu, apabila tidak ada di kelompok 1, maka pindah ke kelompok selanjutnya. Begitu pula seterusnya. Oke. Yang perlu diperhatikan juga ada namanya kode harta. Kode harta ini apa? Kode harta ini yaitu memisahkan mana yang terkena 50%, mana yang tidak. Apa sih 50%? Nah, 50% yang ini itu dimaksud dari ada pada peraturan Cap 220 PJ 2002. Nah, ini tuh menentukan kayak pembelian atau pemakaian telepon seluler dan kendaraan biasanya berupa sedan. Biasanya dua kelompok harta tersebut yang hanya boleh disusutkan itu sebesar 50%. Nah, maka dari itu kalian harus memisahkan mana yang terkena penyusutan yang hanya boleh 50%, mana yang tidak. Nah, N ini maksudnya no, yes itu maksudnya ya, karena berarti handphone ini itu hanya boleh disusutkan sebesar 50%. Oke. Setelah datanya sudah selesai, yang perlu kalian buat adalah pindahkan data penyusutan yang telah
ada ke dalam CSV yang harus nanti dilaporkan ke ISPT. Nah, di kalian seandainya masih bingung di mana tempat CSV-nya, nah CSV-nya itu terdapat pada tempat pada saat kalian mendownload. Misalnya saya pada saat mendownload SPT itu saya simpan di folder praktikum PPH Bayan. Lalu saya simpan di part 1. Nah, di sini ada saya simpan di sini. Nah, umumnya kalian download akan dapat seperti ini. Dua folder ini. Karena kalian ekstrak, nanti dalamnya akan seperti ini. Sama seperti bagaimana cara menginstal ISPT-nya pada video pertama. Kalau kalian belum nonton videonya, kalian bisa nonton terlebih dahulu. Lalu klik folder SPT Badan. Nah, di sini ada 3 folder. Kalian klik contoh data import. Nah, di sini ada contoh data import. Kalian klik. Nah, di sini adalah contoh, yang ini masih contoh dari ISPT-nya disediakan, bagaimana cara mengisinya. Nanti data penyusutan yang kita miliki bisa dipindahkan ke CSV ini. Nah, di sini ada tata cara pengisiannya. Diberi komen. Yang diberi komen ini, sini ada jenis harta, kelompok harta, jenis usaha, nama harta, bulan perolehan, tahun perolehan, jenis penyusutan komersial, jenis penyusutan fiskal, harga perolehan, nilai sisa buku, penyusutan fiskal tahun ini, dan keterangan. Nah, kita hapus contoh yang ada untuk kita ganti dengan data yang kita miliki. Nah, kalau udah seperti ini, kalian tinggal pindahkan data penyusutan dan amortisasi yang sudah kalian buat ke folder CSV-nya. Oke, pertama kita pindahkan data yang sudah ada. Seperti di sini berarti bulan perolehan, kita pindahin. Kita paste spesial, lalu kita klik finish. Oke. Lakukan ke semua data penyusutan dan amortisasi yang ada yang telah kalian buat, pindahkan ke folder CSV-nya. Oke, lakukan hal yang sama. Oke, kalau udah semua kalian pindahkan, nah di sini tersisa jenis harta, kelompok harta, jenis usaha, nama harta, jenis penyusutan komersial, jenis penyusutan fiskal. Nah, di sini kita isi terlebih dahulu jenis penyusutan komersial dan fiskal. Ini dilihat dari data awal perusahaan kalian itu menggunakan penyusutan garis lurus ataupun yang lain. Nah, karena dari contoh kasus saya itu menggunakan garis lurus, jadi bisa dilihat di SPT-nya. Kita terlebih dahulu.
di metode di sini, kalau seandainya menggunakan garis lurus, kalian pilih satu. Kalau misalnya jumlah mengikuti 2, saldo menurun 3, seperti itu. Berarti di sini kita pilih satu, di sini juga satu. Oke, sudah semua terisi, tinggal depannya. Oke, biar lebih mudah melihatnya. Oke, nah saya akan menjelaskan bagaimana cara mengisi nama harta, jenis usaha, kelompok harta, dan jenis harta. Sebenarnya di sini sudah diberi komen untuk cara pengisiannya seperti jenis harta ini. Kolom 1 diisi jenis harta, pengisian jenis harta sebanyak 1 angka. Oke, kode 1 untuk harta berwujud, kode 2 untuk kelompok bangunan, dan kode 3 untuk harta tak berwujud. Oke, kita lanjut terlebih dahulu. Di kelompok harta ini dijelaskan kelompok 2 diisi kelompok harta, pengisian kelompok harta sebanyak 2 angka. Contoh 1 jenis harta berwujud kelompok harta kelompok 1. Oke, untuk jenis usaha kelompok 3 diisi kode jenis usaha. Sesuaikan kode jenis usaha dengan daftar jenis usaha yang dimiliki. Pastikan kode yang diinput ada dalam daftar jenis usaha. Jika tidak, silakan input jenis usaha yang sesuai, maka kode jenisnya akan dibuat dengan sendirinya. Oke. Untuk nama harta. Untuk nama harta ini, sesuaikan kode nama harta dengan daftar nama harta yang dimiliki. Pastikan kode yang diinput ada di dalam daftar nama. Oke, sama kayak jenis usaha ya. Jadi kita ambil contoh. Nah, ini jenis harta sama ya, jenis harta. Coba kita pilih harta berwujud. Tadi dikatakan apabila jenis hartanya harta berwujud, maka dia diberi keterangan 1. Kalau kelompok bangunan itu 2 dan harta tak berwujud itu 3. Contoh kita pilih 1. Oke. Untuk kelompok harta di sini sama seperti jenis harta. Kalau kalian pilih kelompok 1 berarti 1, kelompok 2 berarti keterangan 2, kelompok 3 berarti keterangan 3, dan kelompok 4 pun sama. Contoh kita ambil kelompok 1 ya. Untuk jenis usaha. Nah, untuk jenis usaha ini, contoh seandainya nama hartanya, jenis usahanya itu semua jenis usaha, berarti kalian pilih 1 di keterangan. Untuk bulan dan tahun perolehan itu sama, kalian bulan dan tahun perolehan itu enggak, ini jenis usaha, berarti ini 1. Nama harta itu sama. Oke, kalau seandainya tidak ada kayak yang tadi dibilang, kalian bisa buat terlebih dahulu, sesuaikan. Kalau misalnya nama hartanya itu tidak ada dalam penyusutannya, maka itu bisa menyebabkan gagal import karena tidak ada nama yang sama di SPT-nya. Tinggal klik baru, terus lalu kalian tulis nama hartanya. Seperti itu ya. Berarti seperti itu. Contoh ambil yang bangunan. Kita ambil contoh
contoh yang pertama tadi bangunan. Untuk jenis harta, nah di sini kalian isi dari belakang. Untuk gedung, dua, berarti jenis hartanya kalian pilih 2. Terus kelompok hartanya untuk bangunan tadi permanen, kalian berarti kelompok hartanya itu 1. Untuk jenis usahanya itu semua jenis usaha berarti 1. Nah, di sini berarti ditulis 21, oke? Karena dia diminta untuk 2 angka, sebanyak 2 angka ya. Nah, untuk jenis usahanya tadi 1 ya, berarti di sini 2, 1, 1, oke. Untuk nama harta, nah nama harta ini karena tadi building 1, jadi di sini kita tulis gedung, oke. Berarti di sini tangannya 2, 1, 1, 2. Nah, seperti itu. Oke. Nah, lakukan hal yang sama ke semua data pengusutan yang kalian miliki. Selesai mengisi seluruh nama harta, kita tinggal mengisi jenis harta, kelompok harta, dan jenis usaha. Nah, caranya seperti ini teman-teman. Sama dengan ya, teksnya kalian klik, number-nya itu yang mana yang kalian mau ambil dari 4 angka tersebut. Kita karena jenis usaha ini diambil 3 karena ya, maka kita klik 3, sorry. Bentar. Nah, seperti itu. Oke. Selanjutnya kelompok harta. Nah, di kelompok harta ini juga sama, karena dia mau ngambil 2, maka kita pilih 2. Terusnya pun seperti itu, sama untuk jenis hartanya. Oke, kita klik 1. Nah, oke, kalau udah semua, double klik. Oke, nah ini sudah semua datanya terisi. Sebelum itu ada yang perlu diperhatikan. Nah, di sini dari nama-nama ini tidak boleh ada tanda kutip 1. Pertama, coba kita cek karena itu bisa menyebabkan gagal impor. Oke. Kita terlebih dahulu. Oke, ternyata sudah tidak ada kutip 1 ya. Selanjutnya pastikan bahwa nama hartanya itu tidak boleh sama, karena itu akan menyebabkan double di SPT-nya dan itu bisa menyebabkan gagal impor juga. Contoh kayak gini, itu sebenarnya satu jenis harta yang sama yaitu building, namun di keterangan kita harus memberikan yang berbeda seperti building 1, building 2, building 3, building 4, seperti itu. Jadi intinya tidak boleh ada yang sama nama hartanya. Oke, terus yang ketiga, pastikan data tersebut sudah ada pada ISPT. Contoh kayak jenis harta, kelompok harta, dan semua input lainnya itu harus sudah ada di ISPT yang seperti tadi. Nah, ini tuh harus terdeteksi seperti ini. Itu harus sorry saja. Ini tuh harus sama semua. Kayak ini contohnya itu harus ada semua karena
biar bisa mendeteksi SPT-nya. Oke, setelah ini kalian tinggal save as. Oke, contoh di bentar deh. Nah, kalian di sini kita pilih percobaan pertama. Tipenya Excel ya. Oke, kalau udah di save, kalian save as lagi, namun bentuknya CSV, yang command delimited. Oke, ini kita save. Oke, kita klik OK, yes. Nah, setelah itu tinggal kita import ISBT nya. Langsung aja kita menuju ke ISBT. Nah, sebelum itu kalian harus hapus terlebih dahulu data yang tadi telah diinput secara manual, karena kalau diinput lagi diimport di data yang sama itu akan menyebabkan double harta, nanti menjadi impor itu gagal. Kita hapus terlebih dahulu. Oke, jadi hapus. Klik siram. Oke, setelah itu kita tinggal impor. Pilih menu utility, impor data. Nah, di sini kita pilih penyusutan dan amortisasi. Tahun pajaknya jangan lupa 2018, lalu kita search. Nah, ini data yang sudah kita simpan tadi. Kita klik open. Lalu kita view data. Jumlah data yang diimport benar 198. Kita klik view data sekali lagi. Nah, dia sedang memproses jumlah data yang tadi kita input. Oke, sudah semua, tinggal kita klik import. Nah, di sini sudah selesai ya. Ada keterangan proses import selesai, tidak ada data yang gagal. Kalau seandainya ada yang data gagal, maka di situ ada keterangan error log-nya, di mana pos-pos yang salah dalam pengisian dalam CSV. Kita oke, kita close, kita lihat di daftar penyusutan dan amortisasinya. Nah, ini sudah semua ya secara import tadi. Nah, di sini ada tertera jumlah penyusutan fiskalnya. Di sini pun di amortisasinya. Nah, di sini ada keterangan jumlah penyusutan komersial. Sama di sini juga ada jumlah amortisasi komersial. Itu diambil dari kasusnya. Nah, di data laba rugi kalian lihat. Nah, di sini nih biaya penyusutan kalian pindahkan. Oke. Selanjutnya amortisasi. Nah, ini sudah keterangannya. Nah, di sini selisihnya itu akan dipindahkan secara otomatis ke formulir 1771 lampiran 1. Oke. Yang ini di angka 5 huruf I atau angka 6 huruf A. Ini juga. Oke, setelah itu kita coba cek di lampiran formulir 771 lampiran 1. Oke. Tuh
Jadi selisihnya di sini nih ada nih, selisih amortisasi komersial di atas amortisasi fiskal. Nah, ini datanya. Terus yang satu lagi ada di ini dia, selisih penyusutan komersial di bawah penyusutan fiskal. Ya, sudah semua, sudah masuk secara otomatis. Lalu klik simpan. Oke, selesai. Nah, seperti itu cara pengisian daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. Tapi sebenarnya ada beberapa kelemahan dalam aplikasi ISPT ini terhadap pengisian daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. Oke, saya jelaskan yang pertama. Kelemahan yang pertama itu, aplikasi tidak bisa membaca keterangan bulan dan tahun. Oke, contoh aja langsung. Kita buka daftar penyusutan dan amortisasi. Nah, kita klik baru. Oke, kita ambil contoh saja harta berwujud, kelompok 1, semua jenis usaha. Nah, tadi pertama dia tidak aplikasi ini tidak bisa membaca keterangan bulan dan tahun. Contoh, kalau seandainya ISPT ini dibuat 2018, lalu kita memiliki harta baru di bulan 2018 juga, maka seharusnya nilai sisa bukunya itu harus 0 karena dia tidak berada di awal tahun sebelumnya. Oke, contoh coba kita ini di bulan April lah ya. Ininya tetap 2018, metodenya garis lurus sama. Terus contoh harga perolehannya itu seharga 200 juta. Nah, di sini harga perolehannya dengan sudah tertera, nilai bukunya pun otomatis terisi dengan penyusutan fiskal tahun ini pun terisi. Seharusnya nilai bukunya itu harusnya 0. Nah, seperti itu. Balik lagi kita harus mengisi secara manual. Itu kelemahan yang pertama. Oke. Untuk kelemahan yang kedua. Untuk kelemahan yang kedua, ISPT ini tidak dapat mendeteksi adanya data yang tidak sesuai dengan tahunnya. Sehingga ISPT itu tidak bisa memfilter data yang tidak seharusnya ada pada tahun tersebut. Oke, kita ambil contoh. Nah, kita buat dulu. Kita buat SPT baru. Misalnya 2016. Kita buat. Oke. Nah, lalu kita buka 2016. Nah, ini udah data tahun SPT-nya 2016 ya. Lalu kita coba impor datanya itu yang 2000 harta-harta yang didapat 2018. Seharusnya tidak bisa karena SPT dibuat 2016, harta baru didapat 2018. Kita coba contoh masukin CSV yang tadi dia data, klik lagi. Oke, dia sedang membaca. Nah, setelah itu kita klik import. Apakah dia bisa atau tidak? Nah, ternyata dia berhasil mengimpor seluruh data harta yang didapat 2018. Padahal ISPT ini
kita buat di 2016. Kesimpulannya, ISPP ini ada kelemahan tidak dapat mengfilter aplikasinya sendiri terhadap perbedaan tahun, terhadap daftar pengisian penyusutan dan amortisasi fiskal ya. Nah, seperti itu ternyata dia bisa. Baik, sekian video kali ini. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan, mohon dimaafkan. Sampai bertemu di video selanjutnya, masih pada topik yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.